صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, Bismillahi muafi, Bismillahi biiznillah, Bismillahi bifadlillah, Bismillahi biilmillah, Bismillahi bima'rifatillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, bang salam makan nanas. Yang jawab salam biar pada berkah umur, yang punya utang biar pada lunas, yang paling kencang utangnya paling banyak. Jilbab belum lunas jilbab. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul aliyul azim. Ahibbaul kiram, sama kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz, para kiai,
Di antaranya murabbi ruhina, ashabana, sahabat saya, guru saya Al Ustadz Irfan Yuliansyah Hasan, sarjana ekonomi. Kita doakan senantiasa beliau selalu dalam rahmat dan pertolongan Allah, diberkahkan usianya, sehat lahiriah batiniahnya, jembar rizki zahir dan batinnya, istiqomah dalam dakwahnya ya Rabbal Alamin. Beserta istri beliau dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Khusus Menteri Perhubungan Panitia Bang Syarifuddin, mana orangnya? Yang tadi mapagin bukan? Kita doain panitia yang boleh mikir jauh-jauh hari. Ini mikirin acara begini po, ya puyeng ya. Belum buat buahnya 5 juta, iya kan? Soundnya 3 juta, iya kan? Sewa karpetnya 4 juta, iya kan? Katanya kebanyakan korupsi kalau kecil. Mudah-mudahan Bang Syarifuddin senantiasa beserta panitia Pekan Isra Mi'raj Majelis Taklim Ratibul Atas Al Khair senantiasa menjadi catatan amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cakep-cakep, amin ngabobor. Saya lupa jadi jelek ya. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, saya doain istrinya biar pada tambah-tambah cinta. Udah jelas lah. Jamaah Majlis Ratibul Atas Al Khair, mohon maaf saya nggak sebutin atut-atut. Mudah-mudahan hadirnya kita ini selalu dalam rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat yang berbahagia. Bang, masih semangat? Ini ngaji biasanya nyampe jam berapa? Jam 12. Jam 12. Saya jam 10 pulang dulu nih. Masya Allah. Bapak, Ibu, kita itu hidup 3 dimensi. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Masa lalu telah terlewati, suka dan duka. Masa bangornya kita udah lewat. Masa buadung udah lewat. Masa belangsak lewat atau belum? Apa kelewat mulu? Masa kecil lewat. Masa perawan wih lo kencok amat Pak, jujur amat sih. Masa perjaka itu disebut dengan masa lalu. Asik. Al-khair selain jago rati jago nyanyi. Subhanallah, alhamdulillah. Bapak, Ibu, masa lalu telah berlalu, tidak akan pernah kembali, dan bukan untuk disesali, melainkan yang kurang untuk diperbaiki. Ibu, kita ini semua orang yang punya salah, gudangnya dosa, gudangnya khilaf masa lalu yang pernah kita lakukan. Tapi Rasulullah SAW sampaikan, sebaik-baik manusia
bukan dia yang tidak punya dosa, bukan dia yang tidak punya khilaf, bukan dia yang tidak punya salah, melainkan sebaik-baik manusia ketika dia berdosa, ketika dia khilaf, ketika dia salah, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu dari orang tes jangan sok nampo dina kesingna, lamun urang nampo kana kesingna sok katipu wae leres henteu nyaho henteu ieu sarap Cianjur ieu teh. Alhamdulillah. Santai aja Pak, santai Pak ya. Ini bukan lagi tausiah ini mah ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya lebih alim dari saya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya lebih soleh dari saya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini lebih paham dari saya. Maka malam hari ini kita jadikan momen muzakarah. Setuju? Setuju? Insya. Sampai mana tadi teh? Masa lalu tos lewat Bapak. Yang kedua adalah masa sekarang. Nih yang lagi kita hadapi. Masa sekarang adalah bulan Rajab. Bu, Ibu, di setiap bulan Islam Hijriah itu hampir semuanya ada peristiwa Bang. Peristiwa. Bang, peristiwa. Belum ngangap. Dari sekian banyak peristiwa di antaranya Ramadan, ada peristiwa apa di situ? Nuzulul. Lalu kemudian Zulqa'dah, Dzulhijjah, ada peristiwa apa di situ? Kurban. Rabiul Awal, ada peristiwa apa di situ? Dilahirkannya manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha. Siapa beliau? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat luar biasa. Nah ini adalah masa sekarang bulan Rajab yang sedang kita peringati, yang sedang kita syiarkan. Bukan hanya sekedar kita peringati, kita syiarkan kan jadi pangeling-eling terurang nyaho henteu. Naon sia nyaho-nyaho wae. Bapak Ibu, bulan Rajab itu bukan hanya sekedar diperingati, karena di dalamnya itu ada banyak sangat pelajaran yang sangat berarti untuk diri kita. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, dalam kitab Lughdatul Itqan fi Ulumil Quran, di situ sangat gamblang dijelaskan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kurang kompak. Oktavnya naikin jadi 10. Lihat tangan saya Bu ya, nyebut lapas Allahnya. Kalau tangan saya belum berhenti Allah gitu ya. Sepakat? Setuju? Berapa oktav? 10. Siap? Diulang. Subhanalladzi asra bi'abdihi gening. Ada yang belain saya. Giliran ngaji, nitipin anak ke guru lekar TPA 20.000
sebulan, hutang setahun. Kan sesuai nih orang tua begini nih. Giliran buat les bahasa Inggris, matematika yang jutaan dia mampu. Awas. Jadi kalau datang ke rumah guru bang, minimal rada doyong. Tahu doyong? Ada miring. Ke rumah guru kalau lagi main ke rumahnya lihat pendaringannya kosong, belanjain. Lihat latarnya kosong, sapuin. Lihat tempayannya habis. Ini mata balik, tentang ustaznya berbalik banyak berkat. Yang murid sok ini begini nih. Datang geratak ke dapur apa baik dibawa pulang. Ada mie digembol. Ada terigu dibuntel. Ada gula dibawa. Suwe. Saya enggak ini malah firman enggak ini masono luar negeri. Syarat gelap dikit. La ilaha illallah. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Siap dilanjut? Lanjutin. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Ini bukan kemauan seorang nabi, bukan kemauan seorang rasul yang bernama Muhammad, melainkan kepunyaan Allah. Kalimatnya adalah asra. Asra itu artinya ialah yang memberangkatkan. Ya Pak? Yang memperjalankan pada malam hari. Jadi kalau empok jalan malam ribut sama laki, keluar rumah bawa buntelan, itu namanya asro. Iya, asro kan perjalanan malam. Tapi yang dimaksud perjalanan malam di sini adalah apa? Tadi Pak, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini adalah satu perjalanan yang unlogik, yang tidak bisa masuk akal. Betul apa betul? Kadang-kadang mohon maaf lahir batin Bu Pak, nanti kalau kita sering hadir di majelis taklim, ada yang namanya kajian secara syariat, ada kajian secara hakikat, ada kajian secara torekoh, ada kajian secara makrifah. Kajian-kajian secara syariat kadang-kadang semuanya masuk akal. Tapi ketika sudah masuk kajian hakikat, tarekat dan makrifat, di situ banyak kajian yang gak masuk akal. Karena sebab apa? Kita punya akal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbatas, Bu. Bu. Arisan ya. Siapa dikocok yang keluar siapa? Akal kita terbatas bang, pikiran kita terbatas. Ada kebesaran Allah yang bisa ketampung dengan akal dan otak kita serta pikiran kita. Ada kebesaran Allah yang dibuktikan tidak masuk akal kita. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa ada di mana, Pak? Pak di mana? Depok. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Itu perjalanan, Pak, perjalanan kalau naik onta, Pak kenal onta? Kenal onta? Ini onta yang paling hebat kalau nempuh bang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan bang. Apalagi jalan kaki. Tapi ini luar biasa kok. Baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketempuh dalam 2/3 malam plus perjalanan Sidratul Muntaha. Perjalanan Sidratul Muntaha, langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampai puncaknya langit ke-7 bertemu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, perjalanan ini ada yang unik bang.
Ketika baginda Rasul sampai di langit ketujuh, bertemu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, lalu kemudian ada satu perjalanan lagi, yaitu Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril sendiri di situ angkat tangan, Bang. Lempengan Sidratul Muntaha malaikat Jibril tidak mampu. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah, dikasih mukjizat, dikasih kelebihan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat memasuki alam yang bernama Sidratul Muntaha. Ngapain di sana, Pak? Pak ngapain? Jadi baginda Rasul di Isra Mi'raj bukan naik Grab, bukan. Ya, naik apa, Pak? Hah? Naik ojek, naik buruk. Maka di Sidratul Muntaha ini dikisahkan, Bang, kalau cerita umum seolah-olah nih biar akidah kita nggak melenceng, Bang, supaya kita paham bahasa baginda Rasul bertemu dengan Allah. Ini maaf ke tauhid sedikit ya, supaya kita enggak yang melenceng mengartikan. Bahasa Rasulullah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, jangan dibayangkan oleh kita Allah itu bersosok seperti makhluk kita. Jangankan kita andai-andai Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti raja. Jangan diandai-andai Allah Subhanahu Wa Taala itu bertangan, berkaki, bermata, berhidung, bermulut. Jangan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupai dengan sesuatu apapun. Kalau kita ngaji sifat 20, di situ ada keterangan mukhalafatul hawadits, berbeda dari yang baru, berbeda dari ciptaan yang baru. Kalau kita berandai-andai dalam sholat, misalkan Allahu Akbar, lalu kita membayangkan Allah seperti makhluk, Allah seperti raja, maka tak ubahnya berarti kita menciptakan ilah baru dalam diri kita. Na'udzubillah min. Lalu ketemu siapa baginda Rasul di Sidratul Muntaha? Allah ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama lidzatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib adanya. Jadi kita beribadah itu jangan kepada tujuannya alif lam lam ha. Ya Pak ya Bang ya. Kita mikir bareng-bareng. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, sebutan Tuhan kita Allah. Tapi Allah Tuhan yang mempunyai segala-galanya di alam dunia ini, dia tidak bisa diandai-andai sosoknya laki-laki atau perempuan, raja atau apa. Yang jelas Allah adalah meliputi langit dan bumi beserta isi. Tetap ketika ditanya saha pangeran sia, pangeran aing teh Allah, gitu tetap. Dan perlu diluruskan oleh kita. Perjalanan Isra Mi'raj ini bukan seperti bertemunya atasan dengan bawahan, melainkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu para pendahulu, bertemu para anbiya. Tiada lain ialah untuk ngakurin atas perjalanan yang pernah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan, baik itu berupa pembelajaran secara zahir maupun secara batin. Walaupun baginda Rasulullah sudah dititah di alam sebelum bumi dicipta, ada yang disebut dengan nur Allah, ada yang disebut dengan nur Muhammad. Dari situlah cikal bakal makhluk beserta isi termasuk baginda Rasul dicipta, berangkatnya adalah dari nur Allah dan nur Muhammad. Berangkatnya juga dari baina kaf wan nun, antara kaf dan nun, yaitu kun fayakun. Kun jadi, fayakun maka jadilah. Lanjut.
Perjalanan Isra Mi'raj ada sebuah hadiah. Pak, Bu, peristiwa sholat ini dikhususkan di dalam Al-Quran dan dikhususkan dalam perjalanan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh, perintah puasa, Kanjeng Rasul nggak berangkat ke Sidratul Muntaha. Perintah zakat, Kanjeng Rasul nggak berangkat ke Sidratul Muntaha. Perintah sedekah, Kanjeng Rasul nggak berangkat ke Sidratul Muntaha. Tapi urusan sholat, perintah sholat, baginda Rasul diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung mendapatkan mandat perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ya Pak ya. Pak kemarin tadi habis maghrib apa habis isya? Habis isya. Udah maghriban udah ya? Iya. Abang habis isya apa habis maghrib? Habis maghrib. Ya kalau isya mah waktunya panjang ya. Maka jadikan sholat 5 waktu ini adalah prioritas Bang. Baik mau sholat sendiri maupun berjamaah jangan ditinggal. Kadang-kadang mah ngomong doang, gue mah sholat sekedar kuburin kewajiban, nggak boleh kok. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ustadz, saya cadel baca Fatihahnya, misalkan sah gak sholat saya? Sah kok. Kalau yang mulut yang nggak cadel, jangan rewel sama yang cadel. Emang dia bisanya Bismillahirrohmanirrohim? Biarin aja. Jangan dialu-alu. Kenapa jadi cadel? Ya, Bang, baca Quran itu memang tuntutan makhorijul huruf kudu bagus, ya. Terus panjang pendek tajwidnya kudu bagus, ya. Tapi kita kudu juga ngerti Bang, bahwasan enggak semua manusia itu bisa nyebut makhorijul huruf dengan fase. Sunan Geseng dulu Bang, Sunan Geseng. Kenal sama Sunan Geseng? Pernah ketemu? Ini gue lawan. Sunan Geseng apa Pak yang yang dibaca oleh Sunan Geseng? Yang seharusnya ya Hayyu ya Qayyum, tapi Sunan Geseng bacanya ya kayu, ya kayu. Beneran? Ya kayu, ya kayu. Tapi emang dasaran orang Jawa, maaf ya orang Jawa ya. Kalau orang Jawa kan kadang-kadang lidahnya itu keluh. Baca Fatihah ada yang Alhamdulillahirabbil alamin. Emang bisa ngalamin mau diapain? Diajarin mau Satifan, salah Pak Ul. Yang benar adalah alamin. Ulang Din, diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ngalamin lagi guys. Emang bisanya begitu? Nggak apa-apa kok. Ya. Ada juga yang baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati. Oh, kalau ini mau cakep semua fil uqad. Ada yang nyebutnya fil uqad. Nah, emang bisanya fil uqad. Mau domelin, benar apa benar? Maka yang merasa fasih, yang merasa hurufnya bagus, jangan sombong ya, jangan sombong. Karena Allah menciptakan manusia itu Bang beraneka ragam. Ya. Ada yang pendek, ada yang dempes hidungnya ke dalam, ada yang mancung kayak saya ya. Nongkrong ya Pak, hidung saya nongkrong ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang putih. Ada yang kuntet, ada yang kita ini dicipta berpasang-pasang kok. Maka kita wajib menghormati satu sama lain. Ya. Sholat jangan pernah ditinggal, Bang. Sholat, Bang.
La ilaha illallah. Pok, kita kadang-kadang kalau nyuruh anak ngaji susah ya, Pok ya? Susah, diajarin sholat susah. Allah mah setan gepeng ya. Alah. Dan gepeng itu kalau bisa ngomong, Pok, itu dicerit, Pok. Abang waktu bejek-bejek dia main ML. Agak sudah, ya kan? Main bola ya kan, seru-serunya itu jempol sampai pada keriting. Giliran emaknya suruh beli cabe, susah pisan. Suruh datang ngaji, susah pisan. Disuruh sholat susah. Ini tantangan kita, Pok. Biarin kita, Pok, dikata galak sama anak. Biarin kita dikata judes sama anak. Selamatkan anak kita, Bang. Kalau kita nggak tegas sama anak kita takut sama anak kita, lantaran urusan akidah, lantaran urusan iman. Waduh, repot, Pok. Nabi Nuh, kenal sama Nabi Nuh? Kenal? Kali kenal. Saya mau tanya, kenalnya di mana? Nabi Nuh punya anak, siapa namanya? Kan'an. Kelas Nabi, Pok, yang doanya mustajab. Kan'an bader, orang denger sama buah-buahnya. Padahal waya itu mah belum ada, Pok, yang namanya handphone. Belum. Memang zaman Nabi Nuh mah kan adanya cuma kebun. Kagak jauh, mainnya tibang paling top banget prosodan. Tahu prosodan? Sama ngobak dikali nyari julung-julung. Lalu ada handphone dulu mah. Nabi Nuh kewalahan, Bang, ngurusin anaknya. Kewalahan. Ini adalah contoh. Jangankan Nabi Nuh, Nabi Muhammad juga kewalahan ngurusin pamannya. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, beserta abu-abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Oh, Abu Thalib pamannya Rasul, dia nggak pernah mau iman, nggak pernah mau memeluk agama Islam, tapi dia memperjuangkan, mendukung dakwah baginda Rasul. Makanya pada saat baginda Rasul minta kepada pamannya, wahai pamanda, kalau bahasa syaratnya mah beginilah, ayo ikut sama ponakan kamu peluk iman Islam. Kagak, nggak mau. Emang apa? Gua mah dukung lu lantaran lu ponakan gua, cuman segitu doang. Tuh kata Abu Thalib. Susah, Pak, kalau orang belum dapat hidayah. Ya. Abu Thalib, Pak, pamannya Rasulullah SAW, dia tidak pernah mau memeluk Islam. Dia tidak mau beriman, tapi dia mendukung perjalanan dakwah baginda Rasul. Maka dalam sirah dikenal bahwasannya pamannya baginda Rasul yang bernama Abu Thalib setiap Senin mendapat rukhsah daripada siksa kubur. Apa pelajaran yang bisa kepetik di sini buat anak-anak kita? Kewajiban kita adalah ngingetin terus, la tai'asu mir rauhil, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan tadi saya dengerin anak-anak hadrah muda-muda semua, masya Allah. Antum syubbanul yawmi wa rijalul ghad. Pemuda masa kini pemimpin yang akan datang. Ini adalah contoh buat keluarga kita, anak-anak muda nih. Ada bapaknya gak? Ada gak? Anak hadrah bapaknya ikut? Kirain pada yatim. Emaknya pada hadir, emaknya hadir. Alhamdulillah. Kirang kita kok melihat anak kita ini punya kontribusi di majelis ta'lim, hadir di majelis ta'lim. Paling kagak benteng terakhir kita adalah majelis ta'lim kok sekarang. Benteng terakhir kita majelis ta'lim ini akhir zaman, masya Allah. Tantangan kita luar biasa. Yang namanya Dajjal, bentuk Dajjal itu memang nanti akan ada sosoknya, Pak. Tapi sifat kedajalan sekarang udah banyak nyata. Apa sifat kedajalan? Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang udah banyak kebukti. Itu adalah sifat kedajalan. Sebelum nanti Dajjal muncul untuk berdakwah dengan gayanya, untuk menjerumuskan daripada umat-umat Rasulullah, tapi sifat kedajalan sejak dini sudah nongol di hadapan kita. Kalau kita tidak bentengi diri kita dengan akidah, kalau kita tidak bentengi diri kita dengan iman, kalau kita jauh dari majelis taklim, jauh dari ustaz, jauh dari ulama,
jauh dari kiai, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Naudzubillah, amin. Saya lihat sahabat saya sangat luar biasa istiqomah. Sudah tahunan Majelis Khatib Al-Khair ini berjalan. Minimal ketika kita berada di majelis, kita jadi kenal sama Tuhan kita, betul apa betul? Kita jadi kenal sama Rasul kita, betul apa betul? Kita tahu mana halal, mana haram. Coba kalau kita jauh dari majelis, la ilaha illallah, nggak ngerti kita nggak paham. Maka sungguh beruntung orang yang mau kenal dengan majelis taklim. Ya po ya. Ngajinya kan seminggu sekali, malam Sabtu sempetin. Kadang-kadang kalau giliran majelis taklim ada baik sih alasannya. Ya kan? Kadang-kadang kalau disamper ke majelis sama disamper nonton dangdut kok nyautnya rada beda. Waalaikum Bang Rahmat, waalaikumsalam. Apa kali? Ini jadwal Al-Khair, ayo. Padahal baru tibang mendung. Apa kata Bang Rahmat? Salamin aja dan mau usah tirpa. Mendung banget romannya. Ntar lagi mau hujan, sotoy. Tuh kalau disamper majelis taklim. Giliran disamper mardotilah mah jawabnya beda. Waalaikum rahmat, ngapa kali? Nah ini jadwal pamilis coy. Sama mardatilah milad. Padahal disampernya hujan lagi gede-gedenya bang. Ampun boleh deh kemangin. Apa kata Bang Rahmat? Ayo kita siap-siap berangkat berhenti. Rombongan nonton dangdut mah. Bener apa bener? La ilaha Bang, emang kalau kita duduk di majelis taklim tuh riwanya ada riwanya. Beda sama kita nonton dangdut sama bola tendang, pertandingan nonton sinetron beda. Kalau di majelis taklim kita duduk baru 5 menit, kaki berasanya kok pengen maju mundur. Maka di majelis taklim diwajarin bang ya, kalau ada yang gider ngajinya baring, biarin jangan diaru-aru. Ada yang jipe ngajinya baring main HP, bagian masih bagus duduk majelis taklim. Bener apa bener? Ada yang jidur ngajinya baring, ngiler. Bagian jangan diaru-aru, biarin. Selagi dia mau di majelis taklim, bagian biarin. Ya. Apalagi mama emang punya kita emang gak jauh dari asam asman. Asam urat ada di dia, rematik ada di dia, pegel linu ada di dia. Makanya mama dapat setengah jam juga bang, duduknya udah belingsatan dia. Sila salah, lonjor salah, ditekuk sakit. Puan ustadz ceramah kelamaan lagi. La ilaha illallah. Ada baik bang, riwayatnya beda. Kalau kita nonton bola tendang mau biarkan 45 menit kali 2 bang, 2 enak duduk semangat mata melotot. Bener apa bener? Itu padahal final jam 12 malam, dari habis sisa kacang dalam malam klik diberi semuanya. Persiapan nonton bola. Tuh bininya tawa tuh bang. Urusan nonton bola. Kalau urusan ngaji memang kadang-kadang begitu bang, kita udah sering dikeliwain sama yang namanya medi. Tahu dikeliwain, digoro-goroin. Tahu digoro-goroin? Iya. Emang udah rapi kita berangkat ngaji pakai sorban, udah pakai jas cakep, buat cakepnya tiba-tiba udah sini aja nongkrong mencatur, suwe. Udah dia udah bocoran, pusing dia. Galau tama mantap foto sama dia. Ayo. Udah lu kan pakai dalaman itu baju koko copot masukin tas. Itu yang begitu namanya medi kepala hitam. Kalau ketemu medi model begitu bang, keplak gue walanya. Gue mau ngaji Pak Ul. La ilaha illallah. Karena kalau bukan kita siapa lagi kok yang nyemangatin iman kita. Maka Isra Mi'raj ini jadikan momentum kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan iman kepada Allah. Diajarin di bulan Rajab banyakin istighfar, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni, Rabbi
Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Maka baginda Rasul teh ngajarin, lamun urang teh di bulan Rajab diserankan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dzunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna qasidana. Alhamdulillah. Minimal orang teh dina pagi baca 70. Rabbi firli warhamni wa tub bareng masak bareng nyambar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli wa tub alayya. Bareng goreng tempe. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli bareng negrek. Rabbi firli warhamni wa tub. Rabbi firli. Kok kalau empok nyambel bareng istighfar sebab bareng daripada empok ngedumel bondok sama lagi ya po ya, empok nyambel bareng sewot itu ngaruh kerasa kok. Dijamin itu cabai, biar kata cabai setan, kalau udah jadi dipapaknya kagak ada pedes-pedesnya. Bener apa bener? Jadi empok nih ya, saya kasih resep. Emak saya itu kalau masak sayur apa yang tibang apa sih namanya, bukan sayur bening tibang kacang panjang doang gelonjor, kacang panjang selonjor tapi sedap pisan. Saya nanya sama saya, Mak ini bisa enak gimana sih? Gua kalau lagi masak bareng sholawat tariyah katanya begitu. Mak saya tuh, ini bukan lagi nyeritain mak saya Pak, bukan ya. Kali aja gitu ini mah kali ini mah. Ketimbang masak bareng sewot, mendingan sholat. Apalagi bulan Rajab lebih banyak istighfar. Bareng nyuci, Rabbi firli warhamni. Rabbi firli warhamni. Biar laki lagi pusing mau nyuci baju itu pakaian, kalau udah kering ya Pok dipakai sama lakinya Pok adem. Alhamdulillah. Laki lagi ngomel emang ketahuan bulan ya kan. Apa Ginari mana mau bulan Sya'ban Bang, mau munggah daging belum beli, kurma belum beli, ya kan? Marjan belum ada, stok buat buka belum. Emang kalau diturutin mau apa baik disebut, nggak ada cukup-cukupnya dapur kita. Benar apa benar? Maka hidup mau syukurin. Jadi kalau munggah besok lagi kita beli daging 2 kilo, ayam 2 ekor, marjan 1 kerat. Beli beras 3 karung, syukurin ya, syukurin. Kurang emang. Daging 2 kilo, ayam 2 ekor, marjan 1 kerat, beras 3 karung, sama duitnya 13 ikat. Syukurin ya Pak ya. Bersyukur aja udah hidup mah Bang, jangan banyak nuntut. Jadi kita munggah, kita puasa ya Bang ya. Menghadapi munggah dan puasa jangan mikirin yang aneh-aneh. Ada ya kita makan, nggak ada nikmatin udah. Karena niat kita ibadah karena Allah.
Maka jadikan sholat ini adalah tiang agama. Nanti akan yang pertama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah sholat kita, kok. Sholat kita yang ditanya. Maka sejatinya kita bekerja ini menunggu waktu sholat, Bang. Kita bekerja ini nunggu waktu sholat. Maka nggak ada alasan ketika sholat kemudian meninggalkan sholat, alasannya kerjaan tanggung, nggak ada alasan. Kalau bicara kerjaan tanggung, Bang, sampai kapanpun tanggung, ujung-ujungnya enggak. Betul apa betul, Pak? Emang ketahuan subuh kesiangan, johor, buat kerja repot, asal menggerib, isya. Kalau capek apa masalah kerja ya, Bang, kita alasan ujung-ujungnya nggak sholat, repot semua juga orang repot. Banyak urusan, bocah kecil juga banyak urusannya. Lah bocah kecil biar gitu banyak urusannya, kuotanya habis, muring dia. Nyari-nyari emaknya banyak tuh urusan. Bener apa bener? Jadi kalau bicara urusan awam bukan kita doang yang udah dewasa, bocah halus juga banyak urusannya. Ya, bener apa bener? Jangan sampai kita teriak-teriak anak kita datang ke majelis, buah-buahnya masih bawa joran. Bawa joran ini mah, bukan mancing, bawa joran. Paling tidak kita kudu tegas ya, Pak ya, tegas sama anak kita. Biarin dibilang bawel juga, biarin dibilang jahat juga, biarin. Tapi demi akidah dan iman kita pertahankan buat anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadikan rumah kita ini adalah madrasatul ula buat anak-anak kita. Jadikan rumah kita ini adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Kalau kita arahkan lalu kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ya, jadi Isra Mi'raj pada malam hari ini adalah sebuah peringatan buat kita mengulang, mereview perjalanan manusia agung yang pernah perjalanan yang di luar nalar manusia, yaitu Isra dan Mi'raj, lalu kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka kita jaga sama-sama sholat kita yang 5 waktu, kecuali yang perempuan. Kalau perempuan memang saban bulan ada tamu nggak diundang, bener apa bener? Iya. Kalau laki-laki nggak ada alasan, ya. Kalau besok laki-laki alasan nggak sholat, suruh pakai androk, suruh copot celananya. Lu ngapa nggak sholat emang gitu ya? Suruh ganti androk. Jadi kan sholat ini adalah fondasi buat kita, Bang, pegangan. Karena pembeda kita dengan kafir adalah di sholat. Dan nanti yang pertama ditanyakan adalah sholat kita. Biarin sholat kita juga lagi sholat mikir kemana-mana, biarin. Lagi sholat mikirin jemuran kehujanan, biarin. Lagi sholat mikirin kreditan motor, biarin. Lagi sholat mikirin anak ini, biarin. Ketimbang nggak sholat sama sekali. Ntar juga lama-lama belajar khusyuk. Ini juga jangan orang baru tibang sholat dikata tumben, ntar berhenti po, apalagi Betawi. Betawi mah sensi pisan. Ada Betawi di sini ada. Baru tumben ke musola ya kan? Emang selama ini nggak ada kalau musola. Datang ceritanya tuh si Udin ke musola. Ada gua yang lain si Ahmad, Din tumben lu Din. Wah, ambek kok besok. Bisa kagak datang lagi dia ke musola. Kata tumben. Tuh. Ya, jangan dikata apa-apa orang baru tumben mah ya. Biarin, dia mau azan biarin. Walaupun kita belum pernah dengar azan, ujung-ujungnya azan sampai keder, biarin. Yang penting ada Ating semangatnya azan, Bang. Emang kagak pernah azan ya, datang johor, dia buka pintu ya kan. Dia lari langsung kan ke dia hidupin cetet. Lempengan hayya 'alas sholah dia keder. Hayya 'alas Allahu Akbar. Yang udah berani.
sholat ujungnya akbar. Jadi imam lagi ya, jadi imam, memang imam kakak ya kan. Ini Udin nama Rahmat ya, saking semangatnya ya kata si Udin udah aja imamat ya kan. Oh Rahmat juga baru tumben, ngeri dia kan ya kan, lagi Din gitu kan, belum makan rada rapiin dikit Din, pakaian gua pas-pasan ini Din gitu. Udah aja mat, suara gua lagi rada-rada anu begitu. Ujung-ujungnya si Udin mau dah tuh jadi imam, belajar Din, ya dah kalau begitu gue jadi imam. Lempengan dia baca surat kedua Al-Kafirun lagi. Itu awas hati-hati bang, kalau jadi imam abang sama bini dan anak, lempengan surat Al-Kafirun banyak tikungannya. Surat perawan itu ngeri. Gila, kalau kita kurang-kurang bang, muter bisa masuk nggak bisa keluar. Cobain dah. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Kata si Udin sok tahu lagi di belakang. Apa kata si Udin? Maaf, yang benar adalah wala dolin. Dua-duanya paul. Itu yang dikatakan baca surat bisa masuk nggak bisa. Ada dua surat tuh bang yang rada keder, hati-hati. Yang kedua adalah surah Inna Anzalna. Inna Anzalna bisa keder kok. Inna anzalnahu fi lailatil apa lailatul? Ayo. Lailatil apa lailatul? Lailatil. Apa lailatul? Awas. Kalau jadi imam ini surat yang rada aman kalau belum biasa ya. Gitu. Kita surat gacoan aja yang kedua ya. Qul hu sama Anas. Udah itu aman. Aman deh mah. Aman. Ya dijamin deh itu mah. Ya. Jangan Al-Kafirun dah, berabe urusan. Emang dua-duanya awam lagi, maksudnya mah yang satu benerin. Sama paulnya. Dua-duanya keder. Suwe, bener apa bener? Jangan diaru-aru, ya, jangan diaru-aru. Kalau kita punya tetangga mau datang ngaji, jangan diaru-aru, biarin aja. Emang pakaiannya pas-pasan, biarin. Baru mau tubuhin sholat, biarin. Jangan diaru-aru. Kafiran, urusannya. Kafiran udah gitu musyrikan lagi. Ujung-ujungnya besok dia kagak datang lagi. Islam itu adalah merangkul, bukan memukul. Ya, rangkul. Karena kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala sama tapi pikiran berbeda. Tugas kita adalah saling maklum, saling paham di antara sesama, supaya apa? Timbul kasih sayang untuk kita semua. Insya hujan ya? Hujan. Alhamdulillah. Mau berhenti apa mau terus hujannya? Hujannya. Mau berhenti apa terus? Tadi Ustadz Ipang udah ngomong sama saya. Beliau udah masak nasi kebuli. Ustadz jangan lama-lama tausiahnya. Kalau kelamaan ntar kebuli jadi rengginang. Jadi nggak usah lama-lama ya. Yang sedikit, yang penting insya Allah bermanfaat. Dah ya sedikit aja ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati Allah. Majlis kita ini majlis yang diberkahi Allah. Ilmu yang kita belajar dari guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Peringatan Isra Mi'raj ini kita dapat ambil sebuah pelajaran, menambah, meningkat ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah sampai sini aja, karena saya habis dari sini langsung ke Bojong, habis dari Bojong langsung ke Parung, dari Parung langsung ke Bogor. Itu juga kalau ada yang undang bang. Oh ada. Nah kalau kagak mendingan saya bungkel di rumah. Ngapain sono-sono? Mendingan saya di Ustadz Ipan sini ya. Rokok, mandang, lalu sama gede muda. Itu habis bensin ya. Ya, udah begitu aja ya. Dah, mudah-mudahan sedikit manfaat. Kita ketemu lagi di gelombang dan channel yang berbeda. Insya buah semangka, buah duku, buah rambutan, buah kesebab. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya, kita bisa ambil manfaatnya, dan bisa
dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Bijahin Nabi, bihakin Nabi, وبشفاعة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Itu doa minta sama Allah biar hujan digeser. Amin ya rabbal alamin. Yuk sebelum kita tutup, ya sama-sama kita timbulin semangat lagi cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa yang menjadi kebiasaan di majlis kita, ya tumbuhkan terus semangat kita ya untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biasa kalau saya tanya jawabannya Nabi Allah Muhammad gitu ya. Ya biar terus tumbuh cinta kita kepada baginda Rasul. Ya semuanya nyalain handphonenya nyalain flashnya, sudah saya nyalain. Ayo nyalain semuanya biar jadi saksi di yaumil kiamat. Ya jawabannya apa? Nabi Allah Muhammad manusia yang mulia, manusia yang sempurna. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi, yang laki-lakinya. Manusia yang mulia, manusia yang sempurna. Maulaya salli wa sallim yang
وصحبه